Pemirsa, fenomena dana daerah yang mengendap di bank menjadi ironi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berbalas pernyataan serta data dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Apakah ini benar-benar tentang minimnya penyerapan dana daerah atau sudah berkembang menjadi ego antar keduanya? Dan kita bahas bersama dengan pakar komunikasi publik, ada Mas Nyarwi Ahmad. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum, Nata, Syafa. Waalaikumsalam. Nah, Mas Nyarwi, ini saldo APBD kita ini kan menggunung di bank, tapi komentar pejabat justru makin deras. Kalau menurut Mas Nyarwi nih, yang bergerak ini sebenarnya apakah betul-betul tentang anggaran ataukah ego keduanya? Yang pertama begini ya, apa yang dilakukan Pak Purbaya ini saya kira terobosan ya, Nata, Syafa. Kita sebelumnya belum pernah gitu ya, para menteri keuangan gitu sampaikan secara transparan problem-problem ekonomi makro ya yang dihadapi, dan termasuk misalnya saldo keuangan nasional dan seterusnya yang dimilikinya. Nah, saya kira upaya yang dilakukan Pak Purbaya ini gitu, itu ya sebagai bagian dari dialog dari para penyelenggara negara gitu ya. Kan sama-sama penyelenggara negara ini, Pak Purbaya itu Menteri Keuangan gitu ya, Kang Deddy Mulyadi Kepala Daerah, dan tentu ada para kepala daerah yang lain ya. Makanya kemarin-kemarin waktu rapat gitu dengan Menteri Dalam Negeri, saya kira itu sebagai upaya untuk apa yang sering disampaikan Pak Purbaya ya, ini upaya mengawal agenda pemerintahan Prabowo dengan paradigma sumit. Jadi cita-citanya itu kan ada misalnya pertumbuhan ekonomi yang bisa melesat, ya, yang ditargetkan misalnya Pak Prabowo punya target 8%, bahkan Pak Purbaya di baju yang pernah dipakai ditulis itu angka 8% misalnya begitu, ya, karena kalau pengen jadi negara maju kan kalau bisa 10% ke atas ya, pun kondisi ini masih agak belum terlihat. Nah, yang kedua pemerataan ekonomi ya, siapa yang dapat manfaat, termasuk kondisi stabilitas ekonomi makro dan seterusnya. Nah, tetapi kita lihat ekonomi ini kan ada kesan tidak bergerak, ya kan? Tidak bergerak, masyarakat belum bisa merasakan dinamika pertumbuhan misalnya seperti itu. Dan kita lihat salah satu isu yang diidentifikasi Pak Purbaya ini adalah adanya uang mengendap. Nah, mengendap itu ada dua, yang kemarin kemudian dia lihat di BI gitu ya, kemudian pemerintah pusat menggelontorkan 200-an triliun. Nah, sekarang saya lihat agenda adalah menyisir apa yang selama ini ya uang-uang daerah itu yang mengendap di sejumlah bank. Nah, ini yang saya kira kontroversi. Ya, Mas Nyarwi, Anda bilang ini kan terobosan dari seorang Menteri Keuangan. Jadi ini artinya para kepala daerah yang memang kaget dan perlu lebih menyesuaikan begitu ya, Mas Nyarwi? Ya, saya kira memang begitu, dan ini dialog yang bagus gitu loh. Artinya apa? Selama ini ya agenda-agenda yang dilakukan, apalagi terkait kebijakan dalam mengawal ekonomi, itu kan selama ini yang terlihat baru mengantisipasi inflasi. Ya, makanya kalau kita simak Pak Tito Mendagri itu kan udah lama ya sering rapat dengan kepala daerah gitu untuk mengantisipasi potensi inflasi yang dianggap membahayakan ya kondisi perekonomian daerah. Ya, selain itu tentu ada problem terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak merata. Nah, saya kira ini memang selama ini kita membutuhkan kepemimpinan gitu ya dalam mengawal kebijakan ekonomi yang tidak hanya di pusat ya, tetapi juga di daerah. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya saya kira itu bagian dari upaya itu gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada kepala yang disentil gitu ya. Misalnya dia bilang, ya itu kan mestinya Pak KDM dong yang ngecek, masa saya suruh kerja misalnya begitu ya. Pak KDM-nya ternyata yang ngecek juga kan, tadi lihat kan gitu. Benar nggak ada uang yang mengendap segitu gitu ya, artinya tidak dibelanjakan seperti itu ya, hanya mendapatkan, kan tuduhannya kan dengan mengendap, mengandalkan mendapatkan bunga seperti itu. Dan ini kan dengan kondisi seperti itu, tidak spending, tidak ada alokasi dan seterusnya. Maka kan salah satu penggerak ini kalau kita tahu bersama kan juga pemerintah, belanja pemerintah. Nah, kalau di sini kemudian kepala daerah itu merasa tidak sejalan gitu ya dengan pemerintah pusat, atau merasa bahwa ini udah disentil nih sama pemerintah pusat gitu ya.
Itu saya kira juga hal yang bagus sebagai diskurs atau wacana yang baik gitu loh. Walaupun kan ini kita juga harus lihat ya Natasha, ada problem juga kan transfer pemerintah daerah ke pusat yang menurun ya. Yang ini juga wacana ini tenggelam juga sebenarnya gitu ya dalam kondisi efisiensi. Saya kira juga kemarin-kemarin kan ini kan seperti bolanya berbalik ya Natasha. Kemarin-kemarin itu kepala daerah gitu ya bareng-bareng ketemu berusaha meyakinkan Pak Purbaya supaya ya transfer ke daerahnya itu jangan inilah gitu ya dikurangi kira-kira gitulah. Jangan ditutup alokasinya dan seterusnya. Nah ini kalau sebaliknya Pak Purbaya justru memberikan respon balik. Nah ini tanya juga banyak tuh kata dia kira-kira gitu kan dana-dana dari pemerintah daerah yang mengendap kan gitu di sebelah perbankan. Nah ini saya kira bagian dari diskurs yang baguslah mencerdaskan ya ke masyarakat bahwa selama ini memang diperlukan kerjasama ya pemerintah pusat dan daerah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita pengen jadi negara yang maju, tentu daerah itu juga harus kemampuan gitu merancang strategi pertumbuhan ekonomi juga gitu, punya daya ungkit penggerak pertumbuhan ekonomi juga. Ini kan saya kira butuh kerjasama gitu ya, kerjasama yang baik. Nah tentu saling cek perkembangan data yang ada selama ini kondisinya kayak apa, kira-kira gitu. Baik Pak Nyarwi, artinya dengan adanya perseteruan antara kedua belah pihak, antara KDM dan juga Pak Purbaya, ini bisa dikatakan apakah ini menjadi cara baru untuk menyampaikan kebijakan atau justru cara lama yang mungkin semakin terbuka? Ya ini model komunikasi publik yang baik. Selama ini kan kita tidak tahu ya Natasha, sebenarnya kerja-kerja pemerintah pusat ya terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah itu apa saja, perannya seharusnya seperti apa. Nah ini kan masyarakat juga mulai ikut menyimak perkembangan seperti ini kan gitu. Masalahnya di mana kalau misalnya masyarakat merasa kok ekonomi ini seperti macet, itu penyakitnya atau bottleneck di mana kan gitu. Nah tentu ada banyak dimensi dan banyak faktor ya. Daerah juga beberapa punya kawasan industri dan seterusnya gitu ya, pusat-pusat pangan dan perdagangan dan lain-lain. Nah ini semua kan juga saya kira membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu kalau kita bicara pemerintah daerah, ini sebenarnya nggak hanya kepala daerah ya, ada DPRD juga ya. Tentu pemerintah pusat saya kira juga banyak, tidak hanya Menteri Keuangan, ada menteri-menteri yang lain, sektoral. Nah, memang ada problem-problem yang selama ini membiasakan hal-hal yang baru yang dugaan saya itu cukup mengejutkan ya. Maka banyak pihak mengatakan Pak Purbaya ini kan game changer. Ya, sosok yang populis gitu, ceplas-ceplos ya, kemudian dengan gayanya. Tapi saya dengan pola seperti ini ya, apalagi misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya masuk ke dalam isu yang terkait bottleneck. Ini model transnational leadership juga. Jadi memang dalam komunikasi publik juga itu dibutuhkan model-model kepemimpinan komunikasi gitu, leadership communication yang tidak hanya dari atas saja, dari presiden ya, juga dari di bawahnya. Seperti Menteri Keuangan, terus masuk kepala daerah juga. Karena kan kayak tadi DM misalnya mengecek dengan stafnya atau dengan birokrat yang ada dalam pimpinannya, itu sebagai contoh benar nggak ini gitu ya, kondisinya kayak apa seperti itu. Dan itu bukan semua Mas Nyarwi. Ya, tapi gaya bicara pejabat kita hari ini sebetulnya lebih dirancang untuk publik atau untuk lawan bicara di panggung politik. Ini bagaimana membedakannya, Mas Nyarwi? Ya, kalau dirancang sebagai lawan bicara tentu juga ada, Natasha. Tapi begini, kalau supaya pesan-pesannya itu impactful ya, seorang tokoh pejabat publik seperti Menteri Keuangan misalnya, saya kira wajar-wajar saja kalau mengadaptasi pola yang juga populis. Populis itu maksudnya apa? Pertama, isu-isu yang di cover atau yang dijadikan pesan utama dalam komunikasi itu isu-isu yang menjadi keresahan rakyat, kan gitu. Yang kedua, misalnya apa? Memang beberapa hal harus dapat perhatian ke masyarakat. Nah kita lihat kenapa misalnya salah satunya yang muncul ya kan banyak kepala daerah, tapi kenapa misalnya yang muncul ini Purbaya KDM kan gitu. Karena Kang Deddy Mulyadi ini juga tokoh populis kan gitu.
Kang Deddy ini juga banyak ya menjadi perhatian dan dianggap sebagai figur kepala daerah yang bagus juga gitu kan gitu. Nah, Pak Purbaya ini saya kira banyak menyinggol ya dalam banyak hal ya tokoh-tokoh populis yang lain dan tokoh-tokoh kontroversial kan nggak hanya terhadap KDM saja ya. Kemarin-kemarin kan misalnya terkait isu bea cukai ya. Berbagai perjalanan ke daerah dan seterusnya, isu terkait pajak ya kan, bahkan sebelumnya ada terkait Pertamina ya kan, terus juga terkait kebijakan kereta cepat dan antara ya. Nah, hal seperti ini, dan saya juga melakukan monitoring ya lewat sosial media analitik dan lain-lain. Kita lihat kenapa Pak Purbaya ini eskalasi tensionnya maupun impactnya itu tinggi, karena salah satunya adalah satu, selain isu-isu yang di bawah isu populis gitu, yang kedua ini juga seringkali banyak bersinggungan atau untuk tidak mengatakan bertabrakan ya dengan figur-figur yang selama ini populis. Oke. Ya, ini juga salah satunya, makanya eskalasi perhatian maupun hal-hal yang disampaikan Pak Purbaya ini seperti menjadi trendsetter atau menjadi opini yang mempengaruhi banyak hal. Baik, Pak Nyarwi, kita tahan sebentar. Karena kita akan masuk ke informasi selanjutnya. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia heran dengan data dana Pemda yang mengendap di bank. Ya, sementara beberapa waktu lalu sejumlah kepala daerah mengeluh kekurangan anggaran. Terkait hal itu, Doli minta Menteri Keuangan Purbaya dan para kepala daerah untuk bertemu. Anggota Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia menilai pernyataan Menq RI Purbaya Yudisadewa soal dana Pemda mengendam hingga 234 triliun rupiah memunculkan kebingungan. Doli ungkap sejumlah pemerintah daerah mengaku kekurangan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan karena adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun DPR juga dapat informasi ada sekitar 234 triliun anggaran mengendap. Terkait hal itu, Dodi mengusulkan adanya mediasi antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah guna menyelesaikan polemik ratusan triliun dana Pemda yang disebut mengendap di bank. Dia menyarankan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan sekaligus rapat koordinasi antara Menq RI Purbaya dengan para kepala daerah guna membahas penyebab dana Pemda tersebut yang belum terserap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Mas Nyarwi, informasi tadi ini ternyata sebelumnya banyak kepala daerah yang mengeluh bahwa anggaran mereka ini kurang. Namun ternyata setelah dicek, menurut Menteri Keuangan justru banyak anggaran daerah yang tidak terserap optimal. Kemudian juga ada saran untuk dilakukan mediasi antara para kepala daerah dengan Menteri Keuangan dan juga Mendagri. Ini kenapa bisa ada situasi yang tidak sinkron begitu antara kedua belah pihak? Ini semestinya harus seperti apa nih, Mas Nyarwi? Ya, pertama gini, sudah lama memang di Indonesia itu problem komunikasi publik ya itu tidak dilakukan secara terintegratif dengan berbasis data tunggal. Ya, walaupun pemerintah sudah banyak yang mendorong satu data Indonesia misalnya seperti itu, tapi dalam pola kinerja birokrasi itu sering kita dapatkan perbedaan data-data itu. Kalau dulu misalnya itu sering data yang terkait dengan ya misalnya perdagangan, pertanian, agroindustri itu beda antara Kementerian Perdagangan dengan pertanian misalnya seperti itu. Nah, saya kira sudah saatnya memang harus gitu ya. Ini kan udah era digital nih ya, dalam pengelolaan pemerintahan, government maupun governance itu juga sudah, saya kira sudah memungkinkan dilakukan dengan basis data yang terintegrasi. Nah, kalau misalnya data-data ini aja belum selesai, gitu, bagaimana komunikasi publiknya mau dijalankan dengan baik? Ya, koordinasi antar kelembagaan negara, baik pusat dan horizontal itu mau dilakukan dengan baik. Padahal hal seperti ini saya kira memungkinkan dengan difasilitasi teknologi dan seterusnya, itu memungkinkan dashboard tunggal kan, yang bisa diakses untuk ngecek satu sama lain. Nah, tentu saya kira ini perlu diperbaiki gitu ya. Apa yang kontroversi misalnya antara Pak Purbaya dengan KD ini juga menjadi pembelajaran sesungguhnya
bahwa gitu ya, mestinya terkait dengan misalnya contoh perseteruan, perbedaan dan keanehan misalnya yang disampaikan Bang Doli, saya kira ini tidak terjadi lagi kalau itu diperbaiki ya. Kan menjadi aneh di mata orang yang tidak mengelola itu, dikatakan misalnya ada dana pemerintah daerah yang mengendap 234 triliun, itu satu sisi. Di sisi lain pemerintah daerah justru tidak punya dana misalnya karena apa? Karena penurunan TKD, transfer ke daerah. Ini kan di mata publik juga tidak masuk akal sesungguhnya kan gitu. Atau jangan-jangan selama ini ada hal tertentu yang perlu diperbaiki dari habit-habit yang dilakukan, kebiasaan dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana misalnya apalagi di sektor finansial orang kali itu kan sudah biasa daripada misalnya dana itu dibelanjakan dan kemudian bisa bahkan risikonya lebih tinggi, maka kemudian ditaruh di modal dan kemudian mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah tapi dalam penyelenggaraan daerah hal seperti ini diperbolehkan apa tidak kan gitu. Nah ini tentu ada pembenahan regulasi yang harus dilakukan gitu ya, terkait pengelolaan keuangan di pusat maupun daerah. Saya kira ini hal seperti ini dari mulai data kemudian kebijakan yang tata itu perlu dilakukan untuk menjadi pilar dalam proses komunikasi publik yang baik yang dilakukan oleh para birokrat atau di pusat maupun di daerah itu kira-kira. Pak Nyarwi, mungkin bisa dijelaskan juga ketika kritik disampaikan melalui media sosial atau sosial media bukan melewati meja rapat, apakah itu tanda akan lemahnya kepemimpinan kolektif di birokrasi kita? Begini, saya kira ada positifnya juga. Sisi positifnya adalah masyarakat bisa menyimak seperti apa sih dinamika yang terjadi gitu dari para penguasa negara atau penyelenggara negara ini. Misalnya Menteri Keuangan, Kepala Daerah gitu ya, Kementerian Dalam Negeri, seperti apa dinamikanya dan problem yang mereka hadapi. Tentu ini menunjukkan kelemahan, ya itu pasti. Tapi di sisi lain juga kita semua juga bisa belajar kan gitu. Ada masalah yang mereka hadapi gitu ya, dilema yang mereka hadapi. Tapi sisi lain memang ada kecenderungan ya, Nata Safa ya. Para dalam era sekarang gitu, kinerja dari para penyelenggara negara, pejabat publik ya, menteri, kepala daerah, itu walaupun bekerja kalau tidak kemudian menjadi perdebatan publik, mendapatkan perhatian publik, muncul di sosial media, seringkali kinerjanya tidak visible atau tidak nampak. Makanya ada semacam entah sadar atau bawah sadar, entah natural atau direkayasa, kadangkala itu kalau tidak muncul di sosial media, kadangkala atau di media ya, dalam pemberitaan misalnya atau mendapatkan atensi publik, itu kinerjanya menjadi tidak tampak. Nah ini juga saya kira di tren yang belakangan selama lebih dari 10 tahun terakhir itu terjadi di berbagai belahan tempat di Indonesia gitu. Nah yang ketiga, ini juga saya kira untuk bagian dari mengawal isu-isu publik. Tentu masyarakat bisa ikut berperan serta ya dengan menyampaikan ekspresi dan opininya. Nah, dengan cara yang sehat tentunya melalui berbagai platform sosial media. Dan saya kira juga pejabat juga bisa menunjukkan seperti apa pertanggungjawaban kinerjanya, kan gitu. Dan kita kan bisa menyimak ya bottleneck tadi, misalnya tadi mulai sederhana saja Pak Purbaya mengatakan bahkan melis ini daerah ini dananya mengendap sekian triliun, yang kabupaten provinsi misalnya ini sekian triliun. Kan kemudian bisa dicek, benar apa enggak? KDM misalnya contohnya ngecek, benar enggak? Ternyata beda. Nah kalau beda itu masalahnya di mana kan gitu. Nah hal ini kan publik juga bisa menyimak. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi publik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Today. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.